Maksudnya pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul, ungkapan kata rusul di sini itu bukan bermakna rasul dalam tradisi Islam yang membawa kitab suci yang disampaikan kepada para umatnya, bukan. Meskipun pakai istilah rusul di sini, tapi yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi Isa menurut tradisi mereka. Jadi istilah sahabat bagi Nabi Isa menurut tradisi saudara kita non-muslim itu disebut dengan ungkapan rusul dalam tradisi Arab. Dan bahasa di Indonesia juga begitu. Makanya disebut Rasul Paulus, iya kan? Rasul Petrus. Itu bukan berarti dia membawa kitab suci, bukan, tapi dia sahabat. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam menyebut sahabat. Sayyidina Abu Bakar disebut sahabat. Jadi ada dua istilah yang beda. Dan istilah Rasul sekali lagi, ini bukan maknanya 25 Rasul itu, bukan. Tapi sahabat-sahabat mereka mengajarkan apa dalam buku ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat ini memang firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah ini sekali lagi bukan sekedar klaim sepihak, bukan sekedar informasi internal, tapi dikuatkan dengan informasi eksternal. Saya kebiasaan ya, kalau mau membahas sesuatu itu saya nggak mau sekedar ngomong tanpa membawa data. Kalau saudara panjenengan semua lihat ini gambar apa? Nah, saya balik sekarang. Ini gambar apa? Tulisannya apa? Tulisan Jawa atau tulisan Arab? Tulisannya Arab. Kalau ini dibaca, ini namanya ad-didaskuliyah. Apa itu ad-didaskuliyah? Sampean pasti nggak mungkin bisa jawab itu. Ad-didaskuliyah ini istilah khas bahasa Arab yang sebetulnya bukan asli bahasa Arab, tapi aslinya adalah bahasa Latin yang diarabkan dari kata didaskalia apostolorum, diarabkan menjadi ad-didaskuliyah atau ad-daskuliyah. Nah, di buku ini kebetulan saya beli di Mesir. Ad-didaskuliyah au ta'alimur rusul. Maksudnya pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul, ungkapan kata rusul di sini itu bukan bermakna rasul dalam tradisi Islam yang membawa kitab suci yang disampaikan kepada para umatnya, bukan. Meskipun pakai istilah rusul di sini, tapi yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi Isa menurut tradisi mereka. Jadi istilah sahabat bagi Nabi Isa menurut tradisi saudara kita non-muslim itu disebut dengan ungkapan rusul dalam tradisi Arab. Dan bahasa di Indonesia juga begitu. Makanya disebut Rasul Paulus, iya kan? Rasul Petrus. Itu bukan berarti dia membawa kitab suci, bukan, tapi dia sahabat. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam menyebut sahabat. Sayyidina Abu Bakar disebut sahabat. Jadi ada dua istilah yang beda. Dan istilah Rasul sekali lagi, ini bukan maknanya 25 Rasul itu, bukan. Tapi sahabat-sahabat mereka mengajarkan apa dalam buku ini.